Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Wani. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang kegunaan dan fungsi tombol pada remote air conditioner. Dengan mengetahui fungsi tiap tombol, kita akan lebih mengenal fitur-fitur pada AC kita. Otomatis kita akan bisa lebih memaksimalkan kinerja AC sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara yang lebih efisien seperti itu. Oke, langsung aja. Untuk remote yang kita gunakan ini adalah remote milik AC Panasonic dengan kemampuan 1 PK EcoSmart. Nah, untuk remote ini sendiri ditenagai oleh 2 buah baterai AAA. Pada bagian belakang kalian bisa lihat cover baterainya. Untuk membukanya kalian tinggal menggesernya. Ini ada simbolnya ya, geser ke bawah. Nah, ini dia baterainya. Ada 2 buah ya, tipe baterai triple A. Ya, sekarang kita tutup. Kemudian pada bagian atas ya, di sini ada transmitter infrared. Untuk kemampuan jangkauan transmitter ini maksimal 8 meter jika kalian mengarahkannya tepat lurus ke arah receivernya. Ya, tentunya ini juga dipengaruhi kondisi baterai ya. Kalau baterainya sudah mau habis ya kita mesti ngedeketin remote ini ke unit AC-nya. Jadi nggak sampai 8 meter. Seperti itu. Untuk mengetahui kondisi baterainya baik atau enggak, kalian bisa cek dengan kamera handphone kalian. Ya, caranya kalian arahkan remote-nya tepat ke arah kamera. Jika nyalanya terang, maka berarti si baterai ini dalam kondisi mantap dan layak pakai. Jika nyalanya redup, itu ada indikasi baterai akan habis ya, udah lemah lah istilahnya. Namun jika si baterai ini nggak menyala sama sekali, maka kita simpulkan baterai itu udah habis. Atau bisa jadi remote kalian itu yang bermasalah pada komponen-komponen yang lainnya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya pencet salah satu tombolnya. Nah, itu udah kelihatan ya sinarnya. Itu agak terang. Berarti kondisinya dalam kondisi mantap baterainya. Kemudian kita beralih ke tombol oranye, tombol on off. Mungkin kalian sudah tahu fungsi dari tombol ini ya. Tombol ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan AC. Kita lihat pada titik hitam yang ada di samping label off, ini menandakan kondisinya dalam keadaan off. Jika kita tekan tombol on off lagi, maka titik hitamnya ini akan hilang. Dan bersamaan dengan itu si AC akan menyala karena diperintah oleh si remote, seperti itu. Dan di sebelah sini ada tombol mode. Tombol mode ini berfungsi untuk memilih mode pendinginan yang akan kita gunakan. Untuk mode pendinginan ini di AC ini ada 3 macam, yaitu mode auto, mode manual, dan mode dry. Ya, untuk setiap mode akan kita bahas nanti ya. Kita mulai dengan cool mode. Cool mode ini bisa kalian gunakan untuk membuat ruangan kalian lebih cepat dingin dibandingkan mode-mode yang lainnya. Untuk cara kerjanya, mode ini si fan-nya indoor ini akan menyala terus-menerus meskipun si kompresor sedang mati, seperti itu. Makanya suhu ruangannya itu lebih cepat dingin karena fan-nya nyala terus-menerus ya. Jika kalian ingin menghemat daya ketika menggunakan mode ini, maka suhu yang direkomendasikan menurut pabrik adalah berkisar 26 sampai 20 derajat Celcius ya. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau misalnya pengen cepat dingin ya setting yang agak rendah. Cuma ya itu untuk pemakaian listriknya jadi lebih besar. Sekarang kita beralih ke dry mode. Dry mode ini berfungsi untuk mengurangi kelembapan ruangan. Ya, untuk cara kerjanya pada dry mode ini, si fan akan menyala saat kompresor menyala. Jika kompresor mati, maka si fan juga akan mati, seperti itu.
Jadi cara kerjanya berbarengan dia ya, sehidup dan semati. Mode ini cocok digunakan ketika keadaan ruangan terlalu lembab, semisal habis hujan atau setelah kalian ngepel lantai. Untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan perbedaan antara mode cool dan mode dry. Pada remote ini sebelumnya sudah saya setting 29 derajat Celcius supaya suhunya segera tercapai dan kompresornya segera mati. Oke, kita mulai tes di mode cool dulu ya. Mana ya, di mode cool ini ketika suhunya tercapai maka kompresornya akan mati, namun si fan tuh akan tetap hidup. Ini kompresornya sudah mati ya, karena suhunya sudah tercapai. Nah, kemudian kita berpindah ke mode dry. Nah, di mode dry ini ketika suhunya tercapai, kompresornya juga akan mati dan si fan juga akan ikutan mati. Nah, kalian bisa lihat di fan-nya itu yang berputar. Nah, itu sebenarnya udah mati, hanya saja karena sisa-sisa putaran dia masih berputar sedikit ya. Nah, kita bisa lihat nanti perlahan-lahan dia akan mati. Mulai pelan putarannya. Nah, dia mati ya. Oke, seperti itu perbedaannya antara mode cool dan dry. Kemudian kita pindah ke mode auto. Di mode auto ini si AC akan mendeteksi suhu ruangan. Kemudian dia akan memilih secara otomatis mode pendinginan apa yang akan bekerja. Apakah dia akan bekerja pada mode cool atau mode dry, itu akan diatur secara otomatis oleh si AC. Lalu di sini ada dua buah tombol ya, tombol temperatur untuk mengatur temperatur. Jika kalian ingin menaikkan suhu, maka kalian tekan tombol bagian atas. Dan jika ingin menurunkan suhu, maka tekan tombol bagian bawah. Tinggal pencet-pencet aja kayak gini ya. Dia naikin, lalu kita turunin seperti ini. Mudah ya. Jika kalian lihat pada display, untuk suhu satuannya ini menggunakan derajat Celcius. Jika kalian tidak terbiasa dengan satuan derajat Celcius, maka kalian bisa mengubahnya tuh ke bentuk Fahrenheit dengan cara menekan tombol ini ya, yang ada angka 2 nih, selama 10 detik. Kita tekan ya, 10 detik nih. Oke, udah berubah nih ya. Kalau kita mau kembalikan lagi ke Celcius, kita tekan aja lagi tombol yang barusan kita tekan selama 10 detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah berubah lagi ya jadi derajat Celcius. Kemudian kita lihat lagi tombol mana dulu nih, tombol fan speed. Nah, tombol fan speed ini berfungsi untuk mengatur kecepatan kipas yang ada di indoor. Nah, di AC ini memiliki 3 pilihan level kecepatan yang kalian bisa mengesetnya secara manual maupun secara auto. Nah, kalian lihat ya, ini kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Jika kalian mau ngesetnya ke auto, maka dia akan mengikuti mode pendinginannya, apakah dia mode cool atau dry. Dia akan mengikuti sesuai dengan modenya. Kemudian sekarang kita beralih ke tombol bagian kanan, yaitu tombol air swing. Nah, untuk tombol air swing ini dia berfungsi sebagai pengatur arah hembusan udara. Tombol ini akan membantu kalian untuk mengarahkan arah hembusan udara sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin terkena langsung udara dari AC, kalian bisa ke atasin tuh untuk arah swingnya.
Untuk swing ini kalian bisa atur sudutnya seperti ini secara manual ya. Apabila kita tekan lagi dia akan berubah lagi sudutnya. Jadi untuk air swing ini memiliki 5 buah pilihan sudut seperti ini. Nah, jika kita set auto, maka si swing yang ada di di unit itu akan naik dan turun terus menerus secara otomatis. Jadi turun naik seperti itu. Kemudian di sebelah kanan atas ini adalah tombol EcoSmart. Jadi tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur EcoSmart. Ini semacam fitur yang disediakan oleh Panasonic untuk tipe AC ini untuk menghemat pemakaian listrik pada unit AC. Untuk cara kerjanya, jika kalian menyalakan AC ini dalam durasi 1,5 jam, maka suhunya ini akan naik ya sebanyak 1 derajat Celcius, dan begitu juga kelipatannya. Untuk lebih mudah memahaminya, Anda berikan contoh nih. Misalnya pada jam 12 malam sebelum tidur, kita set pada suhu 24 derajat Celcius. Nanti 1,5 jam setelahnya, yaitu pukul 1.30, suhunya akan naik menjadi 25. 1,5 jamnya lagi, yaitu pukul 3, suhunya akan naik lagi menjadi 26, begitu seterusnya. Nah, jika suhunya naik, maka kinerja si kompresor akan semakin ringan dan pemakaian listrik pun akan lebih efisien. Saat kalian bangun pagi, suhu sudah tidak terlalu dingin dan tagihan listrik menjadi lebih hemat, alias nggak terlalu bengkak ya dibandingkan dengan mode yang biasanya. Makanya fitur ini disebut dengan fitur EcoSmart, seperti itu. Jika kalian merasa terganggu dengan sinar yang terpancar dari lampu indikator, kalian bisa meredupkan lampu ini dengan cara menekan tombol ini selama kurang lebih 5 detik atau 6 detik lah. Kita coba ya. Ini terang nih lampu indikatornya. Kita coba redupkan. Nah, dia udah redup ya. Untuk mengembalikannya lagi, kalian tinggal menekan tombol yang sama selama 5 detik juga, seperti itu. Kemudian kita beralih ke tombol kecil pada bagian bawah. Ini adalah tombol clock. Tombol ini berfungsi untuk menyeting jam pada saat ini. Misalnya nih di tempat saya ini jam 17.00, maka akan saya set menjadi 17.00. Di sini masih terbaca 18.49 ya. Jadi kita kudu mengaturnya menjadi 17.00. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol clock, nah, seperti ini, hingga muncul kedip-kedipan pada layar. Untuk mengatur, kita tekan tombol yang 2 ini ya. Nah, untuk menaikkan jamnya, kita tekan tombol atas, sedangkan untuk menurunkan jamnya kita tekan tombol bagian bawah, seperti itu. Nah, sekarang kita set menjadi 17.00 mengikuti jam saat ini. Nah, udah oke ya. Tapi ini belum tersave nih, belum selesai. Untuk mengesave-nya kita perlu menekan tombol set. Nah, kita tekan tombol set hingga tidak ada kedip-kedip pada displaynya. Jadi seperti itu ya cara mengatur waktu pada remote. Sekarang kita berpindah ke fungsi timer. Nah, timer ini ada 2 pilihan ya, ada timer on dan yang satu lagi timer off. Nah, untuk timer on ini berfungsi untuk mengatur waktu nyalanya AC secara otomatis atau terjadwal ya, sesuai dengan jam-jam yang telah kalian setting pada remote ini. Untuk setting timernya kita tekan tombol on seperti ini, kemudian di display akan keluar angka kedip-kedip yang mesti kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kita adjust di pukul 13, kita atur pukul 13. Ini udah 13 ya. Kemudian kita tekan tombol set untuk menyimpannya.
Oke. Jadi dengan settingan seperti ini, nanti setiap pukul jam 13 si AC akan menyala secara otomatis seperti itu. Kemudian kita beralih ke timer off. Timer off ini berfungsi untuk mengatur jadwal matinya AC secara terjadwal atau otomatis. Untuk cara penggunaannya, misal kita ingin AC ini mati pukul jam 7 pagi, maka kita tinggal pencet tombol timer off, maka pada display akan keluar angka kedap-kedip ya. Pada saat itu kita perlu untuk mengaturnya menjadi jam berapa tadi? Jam 7 pagi. Kita adjust jadi jam 7 pagi. Setelah oke, kita set. Nah, ini sudah tersimpan ya di dalam remote. Apabila kita belum ngeset, dia belum tersimpan. Jadi harus tekan tombol set. Jika kalian ingin menghapus settingan timer yang telah kalian atur, maka caranya itu cukup mudah ya. Kalian cukup pilih timer mana yang ingin kalian hapus. Misalnya timer on nih. Timer on kita tekan, kemudian tunggu hingga lampu angka kedap-kedip lalu tekan cancel. Begitu juga ketika ingin menghapus timer off, kita tekan tombol timer off, angkanya akan kedap-kedip, kemudian kita cancel. Nah, settingan timernya sudah terhapus ya. Yang keluar hanyalah angka jam ya pada saat ini aja. Kemudian kita pindah ke mode auto. Di mode auto ini si AC akan mendeteksi suhu ruangan. Kemudian dia akan memilih secara otomatis mode pendinginan apa yang akan bekerja. Apakah dia akan bekerja pada mode cool atau mode dry, itu akan diatur secara otomatis oleh si AC. Kemudian kita beralih pada tombol yang di bagian bawah, yaitu tombol set dan reset. Nah, kita akan coba menekan tombolnya dengan kawat. Ya, di display tertulis kode A, kemudian di bawahnya ada RC. Nah, untuk kode ini sendiri saya kurang paham ya. Jika kalian tahu arti kode ini dan fungsinya, kalian bisa isi di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.